Anak-anak yang terkasih, berjumpa kembali kita dalam mata pelajaran pendidikan agama Katolik. Hari ini kita akan belajar bab 3. B. Mengembangkan budaya kehidupan. C. Mengembangkan keadilan dan kejujuran. Tujuan kegiatan pembelajaran kita hari ini ada beberapa. Setelah kegiatan belajar, diharapkan anak-anak dapat 1. Bersyukur atas dirinya dianugerahi sebagai martabat luhur. 2. Menjelaskan makna budaya kehidupan. 3. Menyebutkan usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sikap hormat terhadap hidup. 4. Menjelaskan ajaran gereja tentang kejujuran dan keadilan. 5. Melakukan aktivitas menulis refleksi dan membuat moto yang berkaitan dengan kejujuran dan keadilan. Marilah kita awali dengan doa pembuka. Kita buat sikap yang hormat kepada Tuhan untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, kami bersyukur Engkau telah menganugerahkan rahmat kesehatan. Berkatilah kami agar dapat memahami materi, mengembangkan budaya kehidupan, bertindak jujur dan adil. Terpujilah Engkau, Bapa penyelamat kami. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak, hidup itu bernilai dan harus dibela. Seperti dalam 10 perintah Allah kelima. Apa coba? Yaitu jangan membunuh. Pasti kita juga tidak membunuh seseorang. Dan jangan sampailah ya, terpikir pun tidak. Tetapi membunuh dapat diartikan dalam arti yang luas. Menumbuhkan budaya kehidupan. Ya. Kemudian, sikap tidak menghargai kehidupan, yaitu misalnya sadisme, sikap kasar terhadap orang lain, bully, miras, narkoba, ngebut-ngebutan. Tindakan semuanya itu tidak menghargai kehidupan karena membahayakan kehidupan. Contoh tindakan budaya kematian, apa itu? Pembunuhan, bunuh diri, eutanasia. Apa itu eutanasia? Eutanasia itu hukuman mati dan berbagai macam kekerasan yang terjadi di sekitar kita. Budaya kematian bertentangan dengan kodrat manusia yang dipanggil untuk mengembangkan kehidupan menuju kesempurnaan. Sebagai orang beriman Kristiani, harus berani memperjuangkan martabat yang luhur dengan membela hak yang paling dasar adalah kehidupan. Seperti tampak dalam gambar, Yesus menyembuhkan orang yang sakit yang sungguh-sungguh tidak berdaya, yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Anak-anak yang terkasih, marilah kita bersama-sama belajar dari Tuhan Yesus. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Dari Injil Matius bab 15 ayat 29 sampai 31, kita baca bersama. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semua. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, dalam TPE yang baru setelah Injil
bacakan bukan lagi demikianlah Injil Tuhan, melainkan demikianlah sabda Tuhan. Jawabannya sama ya, begitu. Yesus menghargai dan menjunjung nilai-nilai kehidupan dengan mengajar, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan membangkitkan orang buta, memberi makan, menerima dan mengampuni orang berdosa. Seperti yang tadi kita baca dalam teks kitab suci. Anak-anak yang terkasih, kembali kita akan belajar dari Yesus. Kita sekarang akan buka dari Injil Markus. Silahkan Injil Markus bab 8 ayat 1 sampai 10. Kita baca bersama-sama. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang-orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikannya. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, banyaknya 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster malah yang keliru sekarang ya, harusnya demikianlah sabda Tuhan. Dijawab dengan terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, Yesus memberi makan 5.000 orang dalam Injil Matius bab 8 ayat 1 sampai 10. Yesus melibatkan anak-anak kecil. Dia melibatkan semua yang ada di sekitarnya untuk terlibat berbagi kasih, berbagi kehidupan, berbagi rezeki. Nah, kita akan bersama-sama mendalaminya. Jelaskan ajaran Yesus dalam usaha mengembangkan budaya kehidupan. Kita sudah mendengarkan sabda Tuhan 2 tadi ya. Yang pertama adalah yang dilakukan oleh Yesus mengajar. Selain mengajar juga mengampuni dalam teks yang lain. Dengan memberikan bahasa kasih, kamu harus memberi mereka makan. Menyembuhkan dalam teks yang tadi. Memberi makan, konkretnya apa sekarang? Memberi rezeki setiap hari untuk kita masing-masing. Yang kedua, apa yang dapat kalian lakukan dalam hidup sehari-hari untuk melaksanakan ajaran Yesus? Nanti bisa kalian kerjakan sendiri atau didiskusikan dengan teman-teman dalam kelompokmu. Yang ketiga, apa yang dimaksud perintah Allah? Yang kelima, yang berbunyi jangan membunuh. Anak-anak, dalam sabda ini bukan sekedar kita membunuh, bukan sekedar itu saja. Melainkan apa? Bahwa kita harus berpihak pada kehidupan. Seperti yang dilakukan oleh Yesus tadi, berbagi. Dengan berbagi, kita sudah membela kehidupan dengan cara yang sederhana. Anak-anak yang terkasih, kita akan melanjutkan dengan mengembangkan keadilan dan kejujuran. Anak-anak,
saya bangga sekali dengan kalian. Ketika mengerjakan refleksi, kalian mau jujur. Ketika ada sesuatu yang tidak tepat pada suster, kalian juga mau mengatakan. Ketika kalian punya pendapat, punya ide, kalian juga mau mengatakan. Saya bangga kepada kalian. Saya berpikir begini, di kelas 9 ini materi keadilan dan kejujuran belum kita dalami, tetapi kalian sudah melaksanakan. Dari mana itu? Tak lain dan tak bukan adalah pasti dari keluarga kalian. Maka marilah kita dalami lebih lanjut keadilan dan kejujuran. Kita akan belajar dari hikmat Salomo. Alkitabnya boleh dibuka lagi dari kitab Raja-Raja. Kitab Raja-Raja itu di depan, letaknya di depan. Bab 3 ayat 16 sampai 28. Hikmat Salomo dalam memberi keputusan. Kita baca bersama. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan itu pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah, hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan." Kata perempuan yang lain itu, "Bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, "Anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang kepada raja itu. Kata raja, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah lagi kepada orang lain." Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anak itu, katanya, "Ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain itu berkata, "Supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah." Tetapi raja menjawab katanya, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia, dia itulah ibunya." Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat dari Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anak yang terkasih, sebentar kita bersama dengan Salomo ya. Luar biasanya hikmat Allah dalam diri seseorang. Masih ingat Salomo ditawari oleh Tuhan umur panjang, kedudukan, harta, kuasa. Yang diminta oleh Salomo apa? Hikmat Tuhan supaya bisa berlaku adil,
Maka baiklah dalam doa kita senantiasa memohon hikmat Tuhan, supaya hati kita dijernihkan, pikiran kita dijernihkan, kita dipenuhi dengan roh Allah, dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya bisa bertindak adil sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, adil yang membawa keselamatan. Anak-anak, kita akan belajar kejujuran dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 1 sampai 11. Kita akan baca bersama-sama. Anak-anak yang terkasih, kita akan belajar tentang kejujuran. Ya, kita akan belajar tentang kejujuran dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 1 sampai 11. Nanti anak-anak bisa membuka dari Alkitab atau anak-anak bisa membuka dari buku paket Pendidikan Agama Katolik terbitan Canisius halaman 76 untuk anak-anak yang tidak mempunyai Alkitab. Dalam Kisah Para Rasul ini mengisahkan siapa, kejujuran tentang siapa, yaitu kejujuran yang dilanggar oleh Ananias. Ya, Ananias berbohong kepada Petrus ya tentang uang. Nah, ternyata kebohongannya ini membawa maut. Kebohongan membawa kematian. Nah, anak-anak jangan mencoba-coba ya. Cobalah aku tak bohong, aku mati apa enggak gitu. Nah, mati bukan berarti kita mati langsung seperti si Ananias tadi ya. Bukan tidak langsung seperti itu. Tetapi kita bisa mati relasi kita dengan Tuhan. Tuhan yang penuh kasih itu tetap mengasihi kita. Tetapi kita sendiri yang membunuh kasih itu dengan kebohongan itu. Ya, dengan tindakan dosa kita. Ya, nah, kejujuran menyampaikan kebenaran kepada orang lain yang berhak mengetahuinya. Ya, jadi bukan jujur nanti ditanya, "Dek, ini begini nih." Jawab. Nah, padahal dia tidak berhak untuk mengetahuinya. Jujur tetapi disampaikan kebenaran kepada orang yang perlu mengetahuinya, yang berhak untuk mengetahuinya. Kalau itu penting, kalau itu hal yang sederhana, misalnya ditanya, "Ulangannya mulai kapan?" "Mulai besok." Nah, dia kan berhak ya, meskipun hal sederhana, kalian sampaikan saja, tidak perlu ditutupi atau tidak perlu berbohong. Nah, anak-anak yang terkasih, kita sudah belajar dari awal sampai sekarang ini, kita akan belajar mengembangkan keadilan dan kejujuran. Salomo, seorang tokoh yang bijaksana dan adil, ia mendapat hikmat dari Allah untuk melakukan keadilan. Baiklah, kita mohon hikmat itu, kita mohon Roh Kudusnya agar kita selalu bertindak adil. Yesus juga menghendaki kita agar kita jujur. Dalam Matius bab 5 ayat 37 Tuhan mengatakan begini, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat." Untuk mendalami materi ini, nanti kalian bisa membuka dari buku paket kembali dari halaman 77. Anak-anak yang terkasih, untuk refleksi pelajaran kita hari ini, ada beberapa hal yang akan kita refleksikan bersama. Yang pertama, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti kegiatan belajar hari ini? Mulai dari Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus menyembuhkan begitu banyak orang sakit, Salomo yang bijaksana memberikan keadilan. Kita belajar juga kejujuran dari Kisah Para Rasul. Ya, kita bisa belajar dari Ananias dan Safira tadi, bahwa ketidakjujuran, kebohongan itu membawa maut. Maut apa? Putusnya hubungan kita dengan Tuhan karena tindakan dosa. Maka perlulah kita untuk bertobat. Yang kedua, mengapa kalian merasakan perasaan itu? Yang ketiga, tindakan konkret apa saja yang akan kalian lakukan untuk membela kehidupan? Mungkin kalian akan lebih berbagi, menghargai sesama, berpikiran positif, mendoakan orang lain, juga bertindak jujur pada orang tuamu, pada orang-orang di sekitarmu,
anti mencontek, begitu ya. Kalau dalam pelajaran anti korupsi begitu ya. Nah, dan juga bertindak adil kepada sesama. Kita bergaul dengan siapa saja tanpa membedakan, memberi justru kepada yang membutuhkan. Nah, anak-anak, refleksinya kalian tulis di buku refleksi. Kemudian difoto dan dikirim ke GCR Refleksi. Anak-anak yang terkasih, selain kalian membuat refleksi, anak-anak dipersilahkan untuk membuat moto seperti dalam tujuan pembelajaran tadi. Motonya apa? Motonya adalah membela kehidupan, bertindak jujur, dan adil. Silahkan kalian buat. Semoga dengan moto ini kita selalu diingatkan bahwa kita diminta oleh Tuhan untuk membela kehidupan, jujur dan adil. Anak-anak, sebagai ungkapan syukur kita, marilah kita akhiri dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kami bersyukur atas proses kegiatan belajar sepanjang hari ini. Ajarilah kami untuk selalu bersyukur dan menghargai sesama sebagai wujud menghargai kehidupan, bertindak jujur dan adil demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak yang terkasih, terima kasih untuk proses kegiatan belajar kita sepanjang hari ini. Tuhan memberkati.